Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua dan Bapak dosen pengampu Bapak Kiki Yasdomi Eskom Mkom. Perkenalkan saya Novi Fitriani Zega dengan NIM 2536040 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, kelas A1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dalam mata kuliah pengantar Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 3 materi. Materi pertama dari kelompok 4 yaitu jenis komputer berdasarkan kegunaannya. Di materi kedua dari kelompok 3, komputer di berbagai bidang. Dan di materi ketiga dari kelompok 6, open source. Sebagai awal, kita perlu menyadari betapa pesatnya transformasi teknologi yang telah terjadi. Dahulu, komputer adalah mesin hitung raksasa yang memenuhi satu ruangan penuh. Namun, kini teknologi tersebut telah menyusut hingga menjadi laptop dan smartphone, yang biasa kita sebut dengan HP yang kita genggam setiap harinya. Perubahan bentuk ini bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya kebutuhan spesifik dari berbagai industri yang memerlukan solusi berbeda. Contohnya, kebutuhan untuk komputer kasir tentu berbeda dengan kebutuhan teknis sebuah server. Menurut O'Leary, tahun 2016, komputer secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua. Satu, tujuan umum, yaitu general purpose, dan kedua, tujuan khusus special purpose. Perbedaan kategori inilah yang memungkinkan komputer dioptimalkan untuk di berbagai bidang. 1. Bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, komputer berfungsi sebagai sarana belajar utama yang mempermudah akses informasi melalui internet bagi seluruh siswa. Selain menjadi mata pelajaran, wajib untuk membekali siswa menghadapi dunia kerja. Teknologi ini secara signifikan mempercepat pekerjaan administrasi guru, seperti pengolahan nilai, absensi, dan jadwal agar lebih akurat. Kedua, di bidang kesehatan, teknologi komputer berperan sebagai alat penyelamat nyawa dengan membantu dokter mendiagnosis penyakit, menemukan obat, dan memantau organ dalam melalui alat canggih seperti CAT, NMR, dan DAR. Inovasi masa depan seperti komputer DNA bahkan memungkinkan deteksi penyakit dan pemberian obat secara otomatis dan akurat menggunakan bahan genetik. Yang ketiga, di bidang musik. Menjadi alat utama bagi musisi, komputer menjadi katalisator kreativitas yang mendukung para musisi dalam menciptakan karya baru. Selain itu, komputer mempermudah proses pemasaran dan distribusi karya musik agar dapat menjangkau pendengar dengan lebih efektif. Sebagai perangkat keras, aspek perangkat lunak juga sangat krusial, terutama mengenai open source. Open source adalah lisensi perangkat lunak di mana kode sumbernya terbuka untuk diakses, dimodifikasi, dan dibagikan secara bebas oleh siapa saja. Gerakan ini mulai populer pada tahun 1990-an, dengan Linux sebagai salah satu pelopor utamanya. Ada 4 prinsip utama yang mendasari ekosistem open source ini, yaitu 1. Aksesibilitas, yaitu kode dapat diakses oleh siapa saja tanpa hambatan. Yang kedua, modifikasi, yaitu pengguna diberi kebebasan penuh untuk mengubah atau memperbaiki perangkat lunak tersebut. Dan yang ketiga, distribusi. Hasil modifikasi tersebut boleh disebarluaskan kembali kepada masyarakat lain. Dan yang keempat, kolaborasi. Yang terpenting, open source menciptakan ruang kerja sama global untuk membangun teknologi yang lebih baik secara bersama-sama. Kesimpulannya, teknologi informasi harus berevolusi, menyesuaikan kebutuhan manusia di berbagai sektor,
didukung oleh semangat keterbukaan melalui konsep open source yang mempercepat inovasi. Demikian tugas UAS saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon diberi izin dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.